0852, hari kok kita bercerita dalam ngos-ngosan ngobrol soal persoalan. Dan hari ini buat teman-teman yang ada di rumah, kita bakalan berbicara tentang wanita karir. Dan siapa orangnya? Kita langsung sambut Rizka. Welcome to the jungle. Yeah. Selamat datang di Welcome to the real world. Yeah. Nah, nak ngapa sini Rizka? Apa ceritanya, Bang? Oh, ceritanya apa? Dari mana kita nak mulai cerita nih? Enaknya macam mana, Bang? Oh iya, nih yang gaduh kita tuh. Nah, kenapa Rizka diundang hari ini di ngos-ngosan, ngobrol soal persoalan? Karena kita tahu nih, Rizka salah satu lah ya bener di Sarolangun nih yang termasuk wanita karir. Sebelumnya di mana nih kerjanya Rizka? Kalau boleh tahu. Nggak apa-apa merokok Rizka ya? Lanjut, Bang. Lanjut, oke. Jakarta, Jakarta, terus Kalimantan. Kalimantan, Terakhir sekarang Papua. Papua. Kapan? 2 tahun, Bang, sudah, Bang. 2 tahun di Papua. Hari ini kenapa udah di Papua? Kan lagi libur, Bang, masa kerja terus, Bang. Oke, agak beda ngabangnya. Abangnya pendiam yang kan nyegik-nyegik ya. Dari Jakarta, tuh di Jakarta kerja apa tuh Rizka? Jakarta aku kerja kapal, sampai Kalimantan kerja kapal juga sekarang. Bangunin kapal? Mesin. Ay, Jadi orang lagi bikin kapal, kami support mesinnya. Terus sekarang ke gas, kilang gas. Jadi lagi untuk bikin fasilitas produksi gas. fasilitas produksi gas. Oh, bukan batu bara bukan kemarin dia? Oh Abang iya. aku batu bara. Oh, abang batu bara. Oh, itu perusahaan Beda. lingkungan abang sih kok tidak. Nah, apa sih Kak? Kenapa tidak coba untuk kan kalau peluang-peluang kayak itu emang tidak ada ya kalau di provinsi Jambi ya? Belum abang nanya, aku udah nyoba, Bang. Belum Ah. ada dapat. Jadi pas dari kerja praktek kuliah dulu aku tanya, minat dak dijambinin sama aku kan. Terus BWP aku tanya untuk masukin proposal, dak tembus. Masuk ke Jambi untuk kerja praktek, tembus aku di Pertamina. Terus untuk kerja mungkin belum bisa. Oh, untuk kerja belum bisa. Belum bisa. Tapi kalau untuk kerja sama kayak itu bisa gitu. Kerja sama tuh mungkin untuk kuliah, Bang. Kalau untuk kerja mungkin belum bisa. Nah, apa sebabnya ketika di Jambi dati peluang kerja seorang Rizka, sedangkan di Jawa sampai ke Papua Rizka ada peluang kerja Nah, di situ? itu aku pertanyakan juga, Bang. Oke. Jadi di Jambi ini mungkin pemikiran tuh masih udahlah, untuk apa sih cari yang baru, tuh orang lama masih ada gitu. Oh, balik-balik mindset lagi ya. Mm-mm. Bukannya seharusnya kita di Jambi ataupun di Sarolangun tuh ya harusnya produk lokal yang dipakai kan? Memang pikiran kita kayak gitu kan, Bang. Cuman nyatanya tidak. Aku tanya kan, udahlah kan masih muda, aku tanya kan, orang tuh nanya kerja di mana. Ini curhat nih ya. misalnya. Oke, yuk. Kerja di mana misalnya? Di Papua, Pak. Hmm. Wah, jauh ya, gitu kan. Iyalah, Pak, kalau ada misalnya ada di Jambi juga aku maunya di Jambi, gitu kan. Kira-kira ada enggak untuk aku gitu. Umur berapa? Gitu kan. Waktu itu masih 23, Pak. Wah, masih muda ya, itu kan. Tapi kerja udah jauh. Digaji berapa di sana? Kalau untuk gaji ya enggak bisa diumumin lah, Pak, privasi. Kalau Bapak berani bayar saya berapa gitu. Oh, ya jago. Dak aku tepuk dada tanya selero kata orang bangun tuh, Ces. Terus. Woi, mau ditaruhin di mana nih? Masih muda, sedangkan yang seniornya udah tua-tua kayak gitu kan. Tua-tua tapi di mana baik, cuman di Jambi ben apa gitu nah kan. Iya. Terus karena aku pengen yang di Jambi, aku bilang lah, Bapak maunya bayar aku berapa, aku turutin kayak gitu nah kan. Wah, ada dulu lah, belum berani kayak gitu kan. Nah kayak gitu be belum berani, padahal aku udah pasrah kan nak dibayar berapa. Ya gitu. terserah lah yo. Ikhlas pun mau kasih be ayo. Yang penting gue kerja di Jambi deh. Iya, karena kita pengen dekat rumah kan, biar dekat sama orang tua, capek juga jauh kan. Tanya kayak gitu, udah ada kan. Salah, nak diapain lagi. Pernah enggak coba-coba cari-cari tahu kenapa sih apa sebabnya ketika kok aku di Jakarta, di Jawa terus sampai ke Papua dipakai orang sedangkan di Sarolangun enggak dipakai gitu.
ketakutan mereka tuh apa sih sebenarnya? Masih muda, pengalamannya belum ada kata dia. Oh gitu. Cuma itu be. Ya, masih muda, pengalaman belum ada, terus karena udah kerja jauh, perusahaan besar kan. Jadi mau dibayar berapa tuh kayak mana gitu, nah mau ditaruh di mana juga ragu gitu kan. Taruh di posisi ini. Sedangkan yang senior-senior yang udah tua tuh masih di bawah, dan mungkin di bawah kita gitu nah kan. Oh karena itu. Nah, jadi masih tertutup lah pemikiran kan. Terus kalau tua-tua kan ya cuma jalanin baik, ada inovasi baru, ada. Gitu. Benar sepakat nih, setuju nih aneh bagian ini terus. Masa kita mentang-mentang kita muda kita harus ngikutin bapak-bapak tua yang salah gitu kan. Tapi kalau ngobrolin itu gitu tuh lagi terjebak sekali lagi gitu tuh pasti gitu yang lahir di tahun 90-an sampai ke 2000-an tuh pasti orang-orang yang terjebak gitu tuh. Segala sesuatu tuh harus diyakinin gitu nah. Beda kalau kita sama kita nah via WhatsApp tuh udah bisa ngiyakinin dah ya. Kalau ketemu kalau orang-orang tua tuh udah nak ditemuin bentuknya kayak nih iya dah. Iya bang, nak dikasih tengok nih. Benar. Nanti kalau udah ditengok dia ngeyel, nggak kayak gini, metode aku tuh nggak kayak gini, prosedur aku tuh nggak kayak gini. Oke. Beda cerita harus nurutin dia tuh nggak sesuai. Sedangkan yang menurut kita nih benar nih kata kita tadi ya. Ada cara simpel, tapi tujuan kita sama, tapi dia pilih cara ribet biar bisa jajan lah bang. Oke. Sebenarnya balik-balik lagi 5 tambah 4 9, 6 tambah 3 9 sebenarnya ya dak. Tapi dia cari yang ribet-ribet pakai kuadrat-kuadrat lagi ya. Rupanya buat jajan-jajan yo. Aku tidak bisanya kiri bisa. Kanan yo. Mana biaya kenakalan? Mana pajak ini? Iya benar. Pernah aku di kapal juga kayak gitu. Ibu jangan datang ke kapal kami lah, pening pala kami ya kan. Sampai di kayak gituin kan bang. Ngaku kayak gitu pak, kami tidak bisa kencing di jalan lagi, maksudnya bobolin minyak. Wah sering Sering lah kayak itu bang. Ibu kalau kesini lagi tuh hati-hati bebu ya itu nah. Wah pernah diancam Pernah. dari bagian tuh. Lagi tidak bisa kencing lagi ya. Tidak bisa jajan. Tidak bisa jajan. Kami kan ya. butuh bikin makan juga bu. Dapur kami juga butuh berasap. Kami juga lapar. Emang bapaknya yang mau hidup. Gitu. Rasanya sialnya gitu hidup di zaman ini rasanya. Yang paling ekstrim di Kalimantan. Yang paling ekstrim di Kalimantan. Kalimantan kenapa lagi? Iya yang aku bilang itu. Oh itu tadi. Itu. Kan karena di kapal kan, jadi cek mesin ini segala macam pernah. Udah diinstal nih barang nih, karena akuratnya tinggi kan, jadi diketok biar error, biar dia bisa jajan kayak itu nah. Itu yang diketok tuh apa tuh? Mesin dia, ada mesin kami kan pasang mesin, biar dia tidak bisa jajan nih di jalan. Kan minyak kan mahal kan bang, sekali jajannya udah berapa. Nah karena kami pasang itu, tidak mau, boleh sebut merek kan? Nggak bolehnya dah support kita. Oke. Ini perusahaan minyak nih tidak mau bayar kapal itu, karena perusahaan minyak ini nyewa kapal itu buat angkut minyak ke tempat-tempat lain gitu. Oh, dicecerin bukan tempatnya sebenarnya maksud gitu. Jadi main dia di belakang. jalan itu kencing-kencing lah biar dapat jajan. Oh, kalau bahasa perusahaannya kencing sembarangan iya. ya. Oh, karena kan nyedot. Mafia yang kayak itu masih ada juga ya di bagian-bagian itu. Jambi tidak berani ya masuk. Di Jambi paling parah untuk bagian itu. Kabarnya ya karena tidak ada yang mau masuk kan. Tapi pernah juga sih ngobrol waktu yang perusahaan batubara yang di Mandi Angin kalau tidak salah. Pas ngobrol, kenapa tidak pakai orang lokal yang memang dia studinya di luar, bagian bagian kayak tambang segala macam. Kenapa tidak pakai anak-anak tuh? Kenapa tuh? Ini alasan orang tuh minta gaji yang besar. Pengalaman enggak? Pengalaman. Wajar lah. Nah wajar sebenarnya kan. Nah alasannya dari perusahaan tuh ngomong kayak tuh. Terus? Iya sampai hari ini kan banyak yang teman-teman yang lulusan dari situ tuh nggak ada yang dipakai emang di Sarulangun tuh. Nah itu lah bang payahnya bang. Apa harus pakai orang dalam juga nggak biar kerja di situ? Iya bang, nggak sebanyak apapun duit abang kalau nggak ada orang dalam, nak kemana dimasukin? Oh tetap ya. Tetap bang. Orang dalam tuh nomor 1. Itu yang sampai ke situ ada orang dalam. Tetap orang dalam harus. Ya. Baru orang tua ya. Orang tua. Enak tuh merah mata. Nah Kak, apa sih Kak pengalaman yang bisa Rizka bagiin ke kawan-kawan selama Rizka kerja di luar? Sekali lagi kita tahu Rizka itu kan cewek. Seharusnya pekerjaan yang kayak ini basuh mesin gitu ya. Harusnya cowok gitu. Nah, apa yang bikin tertarik awalnya?
Kuliahnya ambil jurusan apa sih? Perminyakan dong. Perminyakan. Nah, apa yang bikin tertarik untuk di situ? Ya carilah yang beda dari yang lain. Kalau di bank, hukum kayak itu tuh lah pasaran bang. Jadi entah apa gitu nak sama-sama dengan orang tuh udah terbaca. Cewek juga ngapain sih kerja jauh-jauh kayak gitu kan. Terus kalau misalnya tahu dari yang lain kan bakal dicari orang. Wih cewek nih keren nih bisa ini nih. Iya, gitu. iya kalau cewek kalau lebih dikit tuh wah ini boleh nih ya tak? So nih. Berarti banyak kenalan dari di situ-situ berarti. Yo kenalan adalah bang. Bisa lah ngerjain yang pengangguran banyak nam tidak? Iya tidur baik setiap hari. Berarti kan waktu ada dak Rizka waktu seminggu nak lebaran dak? Balik aku bang. Panggilan dak? Dak. Gimana sih perasaannya ninggalin keluarga dan momen itu kan seminggu lagi bakalan lebaran gitu. Udah biasa bang, itu masih mending aku bisa puasa di rumah. Biasa dah waktu tahun kemarin tuh puasa Jakarta, lebaran di Papua lagi kan. Oh seru nian deh. Seru nih bang, jadi Kita puasa di Sarolangun, lebaran Selangun. iya. Situ puasa di Jakarta, lebaran Papua, boleh. Seru nih bang. Seru. Iya. Orang takbiran, awak diam gitu kan. Iya, oh, sedih. Ada sedih. Orang tahun baru ada kembang api, awak tidak boleh bakar-bakar, kita bakar yang lain kan. Iya, karena minyak. Gas. Urusannya minyak. Iya. Berarti ada dampak baik dan dampak buruknya lah ya selama bekerja itu ya. Dampak baiknya digaji kan. Iya benar. Sesuai. Kuliah berapa tahun sih selesai? 4 tahun. 4 tahun. Gawe minyak. Iya. Wah, boleh. Tepuk tangan lu kawan-kawan. Maklum lah, kemarin tuh ada yang di TV-TV tuh, nah kita rekrut balik Sarolangun kalau inilah yang nasi bungkus. Nah, ngomong-ngomong Sepira Aus, udah makan belum di rumah tadi? Ada apa nih bang? Nah, kebetulan kita nih ada juga disupport minuman sama makanan. Jadi nih namanya Warung Cerdas. Bisa pintar kita makan itu bang. Kayaknya yo, semoga lah dengan kita minum dan makan nih bakalan cerdas. Nah, jadi buat kawan-kawan jangan lupa tuh follow Instagram Warung Cerdas. Nah, suka makan enggak Rizka? Suka lah bang. Makan orang? Enggak lah bang. Apa yang enggak bisa di dunia nih yang dilakukan? Apa tuh bang? Makan kepala dewe. Mana lah, Iya, macam mana? Kan enggak bisa. Nah, waduh. Mati yo kan Rizka. Weh, Mang. Ya. Yang ada nih. Gantengnya. Iya. Ini apa yang? Ini makan minuman yang disupport ya? Iya. Oke, terima kasih. Sehat Kuyung ya? Alhamdulillah sehat. Wah, ganteng ya Kuyung hari ini? Kayak sekarang ganteng. Nah kak, boleh nih cicip kak, nih kayaknya kopi lah nih, kopi cappuccino kayaknya, kopi cappuccino. Coba kita tes. Produk lokal nah. Produk lokal. Nih kebetulan yang punya nih ownernya ini Buku Cerdas. Toko cerdas. Jadi dari aku yang tidak punya otak bisa ada otak. Insya Allah nih. Abang juga udah punya otak, nih biar tengok otaknya, nanti kosong ngalah nih. Asli Nah ini ada juga nih kak. Oh rupanya sendoknya mana nih? Kuyung mana nih? Datik kuyung ya? Sendok datik ya? Oh belum. Nah ini ada juga nih apa? Nasi kari kambing ya? Nasi kari kambing. Kambing kari apa kari kambing yang benar? Kari kambing. Enggak, kayaknya kita cicip be, Rizka. Coba boleh lah Rizka cicip. Ya, agak kalau makan di depan nih kita ya boleh. Wih, enak banget. Wih, belum ditelan. Kalau ngomong enak, nah ini tak boleh nih jadi orang iklan kalau kayak ini. Lapar nih lah kak. Dan juga gini kak, kebetulan juga di ngos-ngosan tuh juga kita terima support dari teman-teman yang misalnya punya UMKM. Terus kayak brand hari ini nih disupport sama second brand itu Boycott Cloth. Jadi kemarin kan nyetekin baju. Nah, hari ini dia main second-secondan. Nah, kalau kita ngomong balik lagi nih Kak, pengalaman pribadi Rizka selama kerja tadi ya kita tahu lah. Sampai berapa sih
argo yang dipatokin untuk Rizka tuh biasanya kalau digaji? Harga diri bang. Bukan, gaji per bulan itu gaji per bulannya. Tergantung lah bang, jadi tergantung kerjaan juga. Oh, Jadi ya. ada kerjaan tuh yang daily rate, jadi gaji harian, ada bulanannya juga, tergantung dari perusahaannya kan. Pos Ya, bayarannya kesepakatan kedua. awal lah yo. Kesepakatan Itu awal. sampai berapa biasanya? Dapat beli motor ini tidak? Scoopy. Jadi lah bang, untuk nabung bang. Ah, ya dah. Tuh ya pakam, tuh pelanggan lagi kalau macam tuh. Ini luar biasa nih. Tadi udah kita coba cici-cici makan dan segala macam, dan brand juga di situ ada juga brand lokal juga itu Rizka ya, brand lokal dari Nopal Idris ya. Suka fashion dah kah? Suka lah bang, cuman ya kaos-kaos kayak gini lah. Oh kaos ya. Oh, lebih identik yang tomboy berarti itu si Rizkanya. Tergantung situasi dan kondisi lah dak bang. Nah, yang kalau kita bicara kayak itu tergantung situasi dan kondisi yang kayak mana misalnya. Ya kalau kondangan masa pakai kayak tomboy bang. Cewek lah bang. Oh ngerasa masih Iya, ceweknya Bang. itu masih ada ceweknya tuh ya. Iyalah. Masih ya. Kalau Tapi kalau santai-santai kayak kaos kayak. kalau hari-harian gitu ya. Berapa saudara sih Rizka? Aku berdua sama abang aku bang. Mama sama bapak? Ada di rumah. Tunggu lo kayak enak nih. Unian lah sumpah. Lapar, Ces. Jadi juga gini Kak, kebetulan kenapa kita ngerjain ngos-ngosan nih ngobrol soal persoalan tuh, kita tahu hari ini kayak kemarin Rizka sering naik pesawat pastinya ya. Rak? Iya bang. Nah, kita turut berduka cita juga lah untuk pesawat Garuda Sriwijaya Air. J berapa tuh? SJ 182. Oh, pintar Rizkanya. Berarti ngikutin terus Kak yo. Nah, Ikutin lah, Bang. kalau ngomong-ngomong tuh, Rizka percaya udah adanya corona hari ini? Nggak terlalu sih bang. Kenapa? Ya buktinya masih hidup ya kan. Tapi ada kan katanya kan? Ada, cuman kan nggak nampak bang. Ghost ya. Mungkin lah bang. Agak-agak. Mungkin orang indigo lah yang nampak. Enak kan? Sumpah. Aju. Tolong gantikan apa rokok kek itu nah, biar dia nyemil terus tuh nah, bahaya nih. Lempar dulu sebatang. Jadi kah bakalan ada kemungkinan pergi lagi dari Selangor atau adalah aku kayaknya aku netap bela di sini. Coba cari peluang dengan kebiasaan aku kayak misalnya kayak Rizka paham di mesin ya. Mesin perminyakan tuh nah. Kenapa tidak coba sekali lagi di Sarolangun nih baik gitu nah? Belum dulu lah bang, masih muda kan. Hmm. Terus di luar kota aku masih seru. Terus kalau yang kayak Woi, terima kasih Kuyung. Wah, ini lah Kuyung nih kayak. Ya kayak kalau ditanya emak-emak kan, ngaku sih jauhnya nama cewek gitu kan. Udahlah belaki we. Gitu kan. Wah, pernah. Iya. Oh, itu kebiasaan gitu di Sarolangunian tuh, yang bagian-bagian tuh disuruh cepat terus tuh. Iya itulah terus kan. Emang hidup aku tuh laki we. Wah, agak menolak hal tuh Rizka ya. Iya. Ngeri juga ya dak. Upo Rizka tadi ngomong weh, nyap-nyap ya dak. Abang Rizka tuh pendiam kah? Iya bang. Ini melawan yang terbalik nih rohnya nih kayaknya nih. Itu perusahaan-perusahaan tuh berapa nomor 1 dak di Indonesia? Kalau untuk perusahaan gas ya. Tapi kan kalau di Indonesia kan dominannya Pertamina ya kan. Aku lebih enak kerja sama orang luar daripada orang Indonesia gitu bang. Bawa benih sama orang baratnya ya. Iya. Kenapa kah? Dia ngasih ilmu bang, walaupun kita dimaki-maki kayak kan. Ini Makinya pakai bahasa Inggris? Iyalah bang. Bisa bahasa Inggris Rizka? Bisa. Iya, Bang. Cuman kalau sesama orang bisa. Nah, coba lah dikit bagian. Cuman- Misalnya Rizka, kerja kamu kenapa ini gagal hari ini? Apa balasannya biasa bahasa Ya Inggrisnya? pak, sorry pak, because I'm still prepare this document like that kayak gitu. Nah, kayak dulu kalau bagian aku gak lupa nih, kayak adu baiknya kita panggil oke Google kita kalau macam nih. Coba dulu. Nih adu bagiannya Rizka. Aduh. Yo, aduh. Oke Google, mana oke Google kita? Tadi dengar tak Kuyung? Abang tuh agak tak ngerti tuh bagian yang dikata Kak Rizka tadi tuh Yung. Nah, abang minta tolong pakai oke Google Kuyung tuh. Nah, Kuyung dengar cakap Kak Rizka tuh, baru oke Google ngomong pakai tuh. You know? Yes. 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 Ya.
Nah, tadi kan abang kan ada tadi itu pertanyaan abang tadi kan Kak Rizka ngomong kalau lebih enak kerja tuh bareng orang barat ketimbang kuyung di Sikau ya enaknya. Nah, maju dikit kuyung di situ. Ya. Tadi Kak Rizka ngomong katanya lebih enak kerja sama orang luar negeri daripada orang Indonesia. Nah, abang cobalah Rizka bisa bahasa Inggris dah, tuh kata abang. Kalau seandainya Rizka tuh hari ini gagal ngelakuin kerjaannya, orang luar negeri tuh ngomong apa? Abang agak tak ngerti tadi itu. Nah, abang minta tolong pakai Google kuan. Bisa. Coba Rizka tadi jawab tadi. Ya, misalnya nanya kan, catat, ngomong yo. Apa? Why this document still not ready, itu kan? Ulang kah? Ya, soalnya agak lelet kok ke Google kami yang kok. Kau bahasa Indonesia gagap apalagi Inggris. Kau dapat jo gagal acara. Ya, jadi gini Kak, kita hari ini tahu kan orang memakai HP-nya tuh kadang kan berlebihan. Ya. Sampai lupa kalau kebutuhannya di HP itu ada batasan seharusnya kan. Nah, kenapa kami bagiin sesi ini? Oke Google. Sebenarnya aksi protes kami ya, Yom. Pakai Google tapi tak tahu guna. Iya, nah ini nak ngomong. Coba ulangin lagi Kak. Insya Allah Kuyung bisa. Harus. Coba dengar kakak tuh sambilan ngomong. Terjemahan. Jadi itu. Oh, ada you bercandu. Yo. Coba Kak Rizka. Kakak tuh senyum. Jadi tak bang, misalnya dia nanya nih. Ini Kak Kuyung Kak, jangan kabar Misalnya Kak. dia nanya nih dah bang. Iya Kak. Why your document still not ready, itu kan? Iya. What do you not ready? Why your document what you document still not ready? Student. Still Student. not ready. Still not ready. Apa pangkat? Coba lah. Ngomong oke Google terjemahan kayak itu nah. Kita langsung terjemah deh, Enggak, terjemahan. Oke Google terjemahan. Langsung Kak Rizka ngomong. Nongol lah tuh bang. Muncul lah. Yo, banyak pokoknya paketnya dikit. Kok bisa pakai suara langsung coba. Pakainya ini Pak. Why your document awalnya why your document bahasa dusun lah. Iya, salah bahasa bahasa ya. Nah, macanin be, Kak Rizka ngomong bahasa Indonesia diterjemahin pakai bahasa ini. Kakek kasih tahu terjemahan yang dikata Kak Rizka tadi. Yo. Agaknya lebih bibir kawan tuh. Coba Kak Rizka kasih tahu kalau bahasa Indonesianya apa Kak Rizka. Ya ngapa dokumen kau belum selesai? Ya. Oke Google terjemahan. Kenapa? Oke Google terjemahan bahasa Inggris. Kenapa dokumen kamu belum selesai? Iya ada Bang. Ya. Langsung sebut deh. Why is your document non finished? Bisa juga kayak gitu bang. Tergantung lah, yang penting dia ngerti, oke lah dah. Itu benar tuh yang ngomongannya tuh bahasa Inggris itu. Sama Pas ya. Kuyung kayak mana? Perasaan tuh lah tepatnya enggak ngomong tuh. Yakin tepat. Kayak mana penonton? Pas ya. Pas. Ya, sekali lagi lah dak biar enak ya, biar deal dah ya. Dikit agak pelan dikit. Berarti harus ngarah ke depan enggak ke? Biar kawan-kawan tuh tahu ke bahasa Inggris yo. Biar kawan-kawan di depan biar tahu juga bahasa Inggris yo. Ngadep ke depan. Yo ngadep ke depan. Oke guys. Bahasa Indonesianya, kenapa dokumen kamu belum selesai? Dan dijawab bahasa Inggris, why is your document not finished? Oh. Luar biasa ya. Kasih senyum dikit. Senyum dulu kan. Iya. Ya. Sebelum keluar, boleh tanya mereka dong. Silakan ya, silakan. Kamu kerja dengan orang barat kak? Iya bang. Apa boleh nanya kak? Mana ganteng aku dengan orang barat? Abang marah. Bang,
Terus tuh ya. Berarti itulah yang kerumitan kita hari ini di Indonesia ketika kita tidak begitu paham bahasa Inggris sebenarnya. Iya. Kalau bagaimana tantangan sih sebenarnya ketika kerja sama orang barat itu berarti? Enak lah bang, kan kursusnya gratis, tak bayar. Oh dikasih? Tidak, kan kalau ngomong sama orang tua kan gratis, tak bayar. Oh itu yang kata Rizka tadi itu ilmu gratis tadi itu bahasa Inggrisnya. Iya, Oke. Bang. Kalau lancar-lancaran kayak tuh bisa Rizka yang bahasa Inggrisnya yang kayak tuh. Ya tergantung dia yang ngomong kan. Wah. Kalau kita udah ngerti tinggal bilang belah pelan-pelan pak gitu. Oh apa bahasa Inggris itu? Bisa diulangin lagi ya. Pak. Alon-alon gitu ya. Alon-alon. Oh iya. Berarti gini Kak, lebih baik kerja sama orang luar negeri daripada orang Indonesia ya. Iya. Apa sebabnya? Kalau orang Indonesia. Kalau orang kita nih bang, Hmm. dari aku kemarin kerja dah, nih misalnya nih, kita nanya nih, dia pura-pura tidak tahu bang, padahal dia tuh tahu kan dia senior, masa tidak tahu kayak itu nah kan? Oh, Masa lebih ya. paham Google daripada bapak itu kayak itu? Kalau di Indonesia, kalau kerja sama orang Indonesia, Iya. serba salah berarti apa yang Masalah. dikerja. Terus kalau kita tidak tahu nih, tapi kita sok tahu nih, kita dikatain lagi. Kamu nih udah tidak tahu, sok tahu pula lagi. Itu bukan yang ngajarin, tapi mereka tuh ngatain kita. Itu nah. Dan mending daripada kita, kan kita sok tahu daripada bapak tidak tahu sama sekali itu. Tapi bertegak teguh dalam tidak tahu apa-apa itu tadi ya, ngomong benar tadi ya. Kalau kita sok tahu kan kita dikasih tahu bukan kayak gitu. Iya. Ini nih kayak gini, kayak itu nah, kan kasih tahu. Kalau orang luar negeri, Kita jujur bela, kami belum pernah ngerjain ini. Nanti dikasih dia contoh. Kita belajar dewek lah dari itu. Misalnya kita masih tidak tahu nih, ya yang tidak taunya yang masuk akal lah gitu nah kan. Baru kita tanya lagi ke bapak tuh. tidak ada pelit dengan ilmu dia berarti ya. Tidak, tapi tengok situasinya juga kan. Dia Iya. sibuk apa tidak? Jangan asal kita nanya ujuk-ujuk nanya, padahal dia lagi sibuk itu nah kan. Oh tengok situasi Emosi dan juga lah, kondisi emosi juga lah Iya, dia benar, kan. lah, Kita benar, kayak benar, gitu benar, kan. benar. Pengalaman Rizka nih boleh lah ditelan buat kawan-kawan juga para perempuan lah di Sarolangun nih. Kalau kita bicara lagi nih, perempuan menurut Rizka tuh gimana sih seharusnya? Nggak usah bedain gender gitu lah bang. Enggak, kalau menurut itu bukan apa beda-bedain Iya, ya. iya maksud aku tuh kayak itu. Ya. Jadi kita tuh mindsetnya tuh jangan Yes. jangan beda-bedain antara aku cewek ngapain sih ribet-ribet kayak gitu. Oke. Padahal kan di luar sana kan nggak mentingin gender gitu. Selagi orang butuh kita, ya kita dibayar gitu nah. Kita kerja untuk dapat duit, bukan kerja buat dikerjain sama kerjaan gitu. Pengalaman Rizka salut lah rupanya kita di Sarolangun punya potensi banyak rupanya pemuda-pemudi Sarolangun itu sebenarnya kayak. Sekolah di sini. SMP, SMA tidak. Oh, memang ada di sini. SMA di Jambi. Ah. Kuliah ikut abang. Oh, di Jogja. Sudah kuliah belum balik-balik, terus setahun sudah lulus, setahun lebih baru balik. Memang hobi nih pergi kayaknya ya. Lebih enak bang. Kenapa? Di sini juga ada punya kawan kan, jadi itu aku di sini kan. Oh, ya, ini kawan semua nih. Iya kan ini. sebelum kenal di sini kan, Iya, jadi iya. kan ngapain juga sih, bosan juga di sini kan, tidak ada menghasilkan juga, sedang keluar juga menghasilkan duit, ngapain di sini gitu. Oh gitu. Kan aku pergi harus menghasilkan bang. Suku-suku yang hijau-hijau enggak? Hijau-hijau kayak mana nih? Nengok pergi gunung. Suko. Oh. Biar ngapo tuh? Biar cerah juga otak emang. Ya, kerjaan terus tuh suntuk banget kayak orang gila. Cuman kan kerja udah di hutan, ngapain lagi refreshing kan. Iya. Itulah semak kalau ya kan? Itulah semak kalau ngapain ke semak lagi. Itu Rizka dewe yang cewek. 1:10. Hai mak ya. Nah, apa yang pengen Rizka bawa balik ke Sarolangun setelah pengalaman Rizka bepergian ke sana sini? Ada yang pengen Rizka tinggalin nih untuk Sarolangun seandainya ada kesempatan berangkat lagi nih? Adalah aku kayak ada inisiatif sebelum aku berangkat, aku pengen berbuat dulu lah untuk Sarolangun kayak itu nah. Sekarang belum bang, belum ada rencana. Mungkin nanti lah. Ada suatu hari nanti ya. Tapi kembangin dulu lah otak emak-emak kan. Kadang kan anaknya pengen kerja jauh nih, karena cewek, mama aku udah boleh kayak gitu nah. Jadi itu yang susah bang. Kita kan kerja juga harus seizin orang tua kan. Iya. Tapi biasanya aku tidak, aku pergi deh. Karena juga kita di Sarolangun tuh
jadi PNS dah cukup gitu. PNS tak cukup, honor kecil ya kan, gaya be besar kan. Berarti ini kan bepergiannya Rizka tuh dak pergi andar bae, ada doa yang nyiringin deh kalau kritisnya ya. Gimana sih bisa jauh terus sama mak, dak rindu apa kadang gitu? Kan sekarang udah canggih dah bang, Hmm. ya video call be dengan telepon kan sama baik. Oh, dak ngurangin apa berarti ya? Enggak. Serius? Kalau balik tuh pengen makannya be bang, karena kan di sana makannya beda, ada sama dengan awak. Kalau di sana makannya kan sudah ada dimasak ini. Kadang tuh bosan bang. Jenuh juga dengan makan yang ada ya? Iya, Kalau kalau- balik di rumah? Kita bisa jajan, kita pengen apa, pengen bakso, pengen sate, bisa beli itu kan, bisa masak itu kan. Kalau Bisa sana- masak? Tidak. Oh. Kalau masakan mama ada yang Rizka suka? Tepoyak lah palingan. Kalau balik ya. Pakai ikan. Gimana sih di mata Rizka seorang mama, ibu apa manggil di rumah? Mama. Di mata Rizka seorang emak tuh. Ada dak sesuatu yang sering aku nih ada yang aku sampaikan nih sama emak nih. Tapi kok aku udah sekuat kayak mana niat aku nak ngomong kayak itu nah. Kan ada tuh dak. Pernah ada sesuatu yang tak bisa disampaikan kadang. Tidak pula lah bang. Udah pernah ya, jarang juga ya. Iya, jarang juga lah kepikiran untuk nyampein ini itu kan. Hmm. Yo sehat-sehat bela terus kan sampai tua nanti. Sehat terus jauh dari penyakit, panjang umur gitu kan. Udah tahu bisa kesini kesana gitu kan. Dekat sama orang tua, sama mama. Dekat ya? Mana-mana berdua kan. Berdua terus ya. Kembar. Apa yang bikin rindu kalau seandainya begini? Heeh. Oh lah sampai lah tiba-tiba lah di Papua, tiba-tiba apa yang dirinduin dari mak tuh tadi? Bebalak ya bang. Oh sering beribut juga sama mak? Iyalah. Siapa lagi kawan beribut kan? Iya, yang diribut ini kayak mana sih? Nggak ada hal sepele lah bang. Contoh? Naruh remote nya bebalak lu ada. Ah, Mana remote aku? Kan? serius? Iya lah bang. Nak nonton itu dak, Indosiar tuh dak? Iya. Oh iya. Gila nonton itu film azab ya kan. Kadang tuh yang dirinduin ya. Babalak yang kecil. Soalnya kalau udah kerja tuh udah tentu lagi nak nonton TV tuh udah ada lagi. Udah sempatnya Udah nih. sempat lagi. Jadi pokoknya cuma makan tidur kerja itu lah. Udah sentuh yang leha kayak itu tuh udah ada. Kalau abang di mata Rizka? Abang. Enggak, pada ini abang aku nih wah, kayak Gila kerenian lah bang. iya wes. Wah, the best. Thank you nih kak. Sore hari ini tuh salut pengalaman Rizka ya sedikit banyak ada yang dibagi kan. Biar kawan-kawan juga yang kuliah di luar juga jangan sampai frustasi ketika dia udah diterima ya. Iya. Kan udah Kalau kita bisa ceritain. jangan balik dulu lah. Oh, kalau bisa jangan balik dulu berarti ya. Kerja lah dulu. Di luar lah dulu ya sampai berkembangnya Ya, baru balik. selesai. Nah, apa nih yang pengen Rizka sampaikan ke kawan yang ada di Sarolangun lah untuk perempuan-perempuan di Sarolangun. Cewek be nih. Cewek be, kalau cowok biar abang yang nyampein gitu sih. Boleh lah cowok cewek lah. Iya, kalau misalnya tentuin dulu lah kerja kau tuh nak nyari apa gitu nah kan. Kalau nak cari duit, yo cari siapa yang bisa bayar kau gitu kan. Sesuai apa tidak. Sesuai apa tidak, tapi jangan teman-teman pula. Tengok Oke. juga pengalamannya gitu nah kan. Kalau baru lulus yo ikut be orang dulu, dosa banyak protes kayak gitu nah. Belajar lah terus Belajar, ya. ambil ilmunya dulu. Nanti kalau udah dapat ilmu, baru kau bisa protes, bapak nak bayar saya berapa gitu nah. Nah, bagi yang kawan-kawan yang pengen pergi tapi orang tua tidak boleh, ada tak pesan? Orang tuanya harus diajak jalan-jalan dulu bang. Oke. Biar nampak dunia luar tuh bagus, tidak cuman simparaya, bernai, singkut, tidak cuman itu baik. Iya. Ndak betang asai beda Ndak ya. betang asai. Iya. Tapi belum pernah betang asai kah? Belum. Ya, agak Nanti satu hari lah. lagi. Ya. Nah, mungkin itu dulu dah kah? Mungkin kita makan ya. Lanjut makan dulu dah. Iya. Makan dewek be. Ajak abang makan. Berarti itulah ya. Kayaknya cukup lah ya kawan-kawan. Ya, makasih banyak buat Rizka dan nyempatin hari ini walaupun agak telat waktunya. Semoga ini juga bermanfaat buat kawan-kawan juga di rumah dan untuk itu semua yang ada di sini juga. Saya Dodi Kelana Putra.
Saya Rizka Rahayu. Pilih kami nomor 2. Yeah. Di ngos-ngosan ngobrol soal persoalan 0852 kapan-kapan kita ketawa. Yuk. Dan jangan lupa subscribe Lintas Pemuda. Tekan loncengnya. Dong. Yeah. Thank you, Kak.